Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tertanggal 22 Juli 2020 saya berkesempatan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan berbasis daring. Untuk kesempatan kali ini saya hadir di kelas 10 dan mungkin video ini akan berlaku bagi semua kelas 10 karena video ini merupakan video pembuka kegiatan belajar mengajar bagi kelas 10 di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Dani Zakaria. Dalam hal ini saya mengampu pelajaran tahfidz Al-Quran di Madrasah Alia Mahdud Thalabah. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, pelajar SMA Mahdud Thalabah, bahwa di Mambabakan ini ada program tahfidz Al-Quran yang ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori wajib, yang kedua kategori pilihan. Di mana kategori wajib ini yang wajib dihafalkan yaitu juz 30 yang dimulai dari surah An-Naba sampai dengan An-Nas. Kemudian yang kedua adalah kategori pilihan. Kategori pilihan ini melalui tahapan hafalan, diantaranya adalah surah Al-Waqi'ah, Al-Mulk, kemudian Ar-Rahman, Al-Kahfi, dan seterusnya. Kemudian nanti ketika memang ada di antara teman-teman semuanya yang memiliki kekhususan dalam hal tahfidz Al-Quran, bisa juga menghafalkan dimulai dari juz 1 dan seterusnya, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa teman di kelas-kelas yang sudah lampau. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa mata pelajaran tahfidz Al-Quran merupakan muatan lokal di Madrasah Alia Mahdud Thalabah, di mana semua siswa wajib mengikuti pembelajaran ini dan wajib menghafalkan juz 30. Dan kemudian perlu saya sampaikan, dalam proses menghafal Al-Quran ada beberapa tahapan. Namun sebelum saya jelaskan tahapan itu, yang pertama saya sampaikan bahwa kelas 10 dalam hal ini memiliki kewajiban menghafalkan surah An-Naba sampai dengan An-Nas. Namun saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu di kelas 10 teman-teman wajib menghafalkan Ad-Duha dengan An-Nas. Kemudian pada saat kelas 11, naik kelas 11, nanti targetnya adalah An-Naba sampai dengan Al-Lail. Dan selanjutnya untuk kelas 12 lebih fokus kepada murojaah. Adapun di luar itu, bagi siswa atau siswi yang memiliki spesifikasi khusus menghafalkan Al-Quran, akan disediakan waktu tersendiri untuk program takhassus Al-Quran. Selanjutnya saya sampaikan tahapan-tahapan menghafalkan Al-Quran saya bagi menjadi 3 tahap penting. Yang pertama yaitu tahapan pra menghafalkan atau sebelum menghafalkan. Yang kedua adalah tahapan menghafal, dan yang ketiga adalah tahapan sesudah menghafal atau pasca menghafal. Tahapan yang pertama, pra menghafal, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan niat menghafal supaya apa? Supaya apa yang dilakukan tidak lepas dari nilai-nilai positif. Maka saya sarankan ke teman-teman semuanya, sebelum menghafal, ayo kita niatkan bahwa semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa saja diniatkan karena diniati ingin memperdalam atau mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran supaya lebih bisa memahami agama Islam dalam hal ini. Dan variabel niatnya bisa ditambahkan, tapi yang paling substansi, yang paling inti adalah bagaimana diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menentukan target yang proporsional. Banyak orang ingin menghafal Al-Quran, banyak teman-teman yang punya cita-cita menghafalkan Al-Quran, tapi salah langkah karena tidak menentukan target yang proporsional. Apa itu target proporsional? Target proporsional adalah target yang terukur, dan tentunya ukuran itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kadang-kadang ada orang yang punya cita-cita tinggi tapi tidak mengukur seberapa jauh kemampuannya. Lantas bagaimana cara mengukur itu? Ya tentunya beda-beda.
Mungkin saya contohkan untuk saya pribadi, saya mengukur untuk diri saya sendiri dalam satu hari paling tidak itu menghafalkan satu lembar Al-Quran, satu lembar. Karena rata-rata di dalam Al-Quran, untuk Quran yang pojok, ada istilah Quran pojok, itu satu juz rata-rata 10 lembar. Nah, bagi saya secara pribadi, saya mentargetkan setiap hari minimal menghafal satu lembar Al-Quran, sedikit-dikitnya. Karena biasanya kan teman-teman muda ini kadang-kadang ada rasa malas, rasa galau dan seterusnya. Maka minimal sekali adalah satu halaman. Kenapa penting adanya target? Karena Al-Quran ditarget saja bisa meleset, apalagi tidak ditarget. Contoh, ada beberapa teman yang menarget dia bisa selesai bil ghaib atau menghafal 3 tahun. Tapi nyatanya juga bisa meleset 3-4 tahun. Itu artinya ditarget saja bisa meleset, apalagi tidak ditarget. Jadi hal soal target, menentukan target itu sangat penting sekali. Tapi tentunya harus proporsional, harus sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Jangan menargetkan yang lebih, tapi ternyata kita tidak mampu. Yang ketiga adalah menentukan waktu menghafal. Ada beberapa ketentuan waktu menghafal. Ada beberapa waktu yang sangat baik untuk menghafal. Dan silahkan tentukan waktunya. Kira-kira teman-teman senggangnya kapan, tapi ditentukan satu waktu yang istiqomah. Semisal kalau saya secara pribadi, saya memilih waktu menghafal itu sebelum tidur, kemudian setelah bangun tidur, itu sebelum subuh, saya mencoba mengulang apa yang sudah saya hafalkan ketika sebelum tidur. Jadi ada dua waktu yang saya gunakan untuk menghafal. Selebihnya waktunya digunakan untuk murojaah atau mengulang-ulang. Nah, itu adalah pra menghafal. Yang kedua ada saya sebut dengan tahapan menghafal. Tahapan menghafal itu tidak loncat-loncat, ada fase-fasenya. Yang pertama adalah membaca berulang kali. Jadi ketika menghafal, jangan buru-buru dihafalkan dulu, tapi pastikan teman-teman mengulang-ulang bacaan yang akan dihafal. Contoh di dalam juz 2 contohnya Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, dan seterusnya. Itu diulang-ulang, satu halaman itu diulang-ulang, paling sedikit-dikitnya itu 7 kali, bisa juga 11 kali, ya terserah, itu teknis saja ya. Diulang-ulang sampai teman-teman benar-benar memahami bacaannya, sampai benar-benar memahami teksnya. Kenapa saya harus katakan harus kuatkan teksnya? Karena kalau kita tidak memahami teksnya, bisa terjadi kita salah membaca. Yang tadinya hamzah bisa dibaca ain, yang tadinya sin bisa dibaca shin, yang tadinya ba bisa dibaca ta. Maka penting sekali tahapan paling awal dalam menghafal adalah memastikan Anda memahami teksnya. Pastikan pahami teksnya dulu. Diulang-ulang sampai semuanya selesai, bisa difahami dan tahu makharijul huruf, tahu tajwidnya. Tahapan yang kedua dalam menghafal adalah membaca per ayat ya. Setelah tadi dibaca satu halaman ya, atau contoh surat An-Naba lah, surah An-Naba dibaca satu surah selesai, kemudian langkah selanjutnya dalam menghafal adalah mengulang per ayat. Contoh amma yatasaalun, diulang-ulang. Bisa saja sampai 7 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, sampai berulang-ulang sampai teman-teman menemukan titik di mana Anda setengah hafal. Nah, itu yang kedua ya. Jadi mengulang-ulang sampai setengah hafal. Dan yang ketiga adalah setelah tadi yang pertama adalah membaca dengan cermat dan teliti, yang kedua mengulang per ayat, dan yang ketiga ini coba teman-teman tutup Qur'annya. Jadi jangan dibuka Qur'annya, ditutup Qur'annya, mencoba untuk mengulang apa yang tadi sudah dihafalkan atau setengah hafal. Ditutup Qur'annya, uji kemampuan Anda, seberapa kuat hafalan yang sudah Anda siapkan tadinya. Itu adalah tahapan menghafal. Selanjutnya ada yang namanya pasca menghafal. Apa yang dimaksud pasca menghafal? Banyak orang hafal, banyak orang yang mudah menghafal, tapi tidak banyak orang yang sanggup untuk menjaga. Ini yang paling menjadi problem dalam
dunia tahfidz ya. Jadi banyak teman-teman yang menghafalnya cepat, 1 hari bisa dapat 2 lembar, 3 lembar dan seterusnya. Tapi tidak banyak orang yang mampu menjaganya dengan baik. Nah, ini PR. Jadi pasca menghafal, tugas kita adalah murojaah atau mengulang-ulang. Bagaimana caranya mengulang-ulang? Saya contohkan dengan sederhana. Dalam 1 hari ada 5 waktu sholat. Ada 5 waktu sholat. Semisal hari ini teman-teman sudah bisa menghafal An-Naba. Nah, bagaimana caranya supaya An-Naba ini lancar? Caranya adalah mengalokasikan waktu sholat sebagai waktu murojaah. Semisal habis sholat maghrib, duduk sebentar, diulang hafalan surah An-Naba'nya. Setelah ba'da isya, diulang lagi hafalan surah An-Naba'nya. Dan seterusnya sampai 5 waktu sholat itu. Besok harinya setelah An-Naba selesai, lanjut An-Nazi'at. An-Nazi'at juga begitu, diulang-ulang selama mengikuti waktu sholat. Jadi bisa dilakukan dengan cara demikian. Tapi lantas prakteknya atau teknisnya bisa sesuai dengan pilihan teman-teman masing-masing. Kalau saya secara pribadi begitu. Jadi proses saya dalam murojaah mengikuti waktu sholat. Contoh pada saat waktu saya baru dapat 5 juz, itu setiap waktu sholat saya mengulang atau murojaah 1 juz. Dan sampai tambah 10 juz, berarti satu waktu sholat 2 juz. Saya tambah 15 juz, ya bagaimana dialokasikan supaya terus tertaut murojaahnya. Ada 3, jadi kesimpulannya ada 3 hal penting di dalam proses menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah pra menghafal, yang tadi niat dan seterusnya. Yang kedua adalah proses menghafal, yang ketiga adalah pasca menghafal. Jadi ini adalah 3 komponen penting di dalam proses menghafalkan Al-Quran. Saya kira untuk pembuka kegiatan belajar mengajar versi daring kali ini saya cukupkan. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan beberapa video yang berkaitan dengan makhorijul huruf, berkaitan dengan tajwid, dan berkaitan dengan rosem. Atau ditambah lagi nanti berkaitan dengan mungkin sedikit pengetahuan soal bagaimana sejarah Al-Quran, termasuk di dalamnya ada kodifikasi Al-Quran. Terima kasih dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.